Pesan saya selalu jaga posisi dan jaga rasio di kondisi-kondisi seperti ini. Jangan sampai nanti ketika time to buy itu datang, kita berada pada posisi yang nggak punya cash. Itu biasanya hal yang paling sedih yang pernah terjadi dalam hidup saya juga, Ci. Kapan itu, Pak? Pernah, Pak? Pernah itu kejadian waktu 2013 market turunnya banyak, marketnya crash, itu saya lagi in barang semua, lagi nggak in money. Pas turun, jauh gitu beli, ya nggak apa-apa, let go. Tapi itu terjadi dalam kehidupan, ambil jadi pengalaman, semoga kita bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita dikasih opportunity, tapi kayak saya sendiri nyesel sih Pak pas pandemi kemarin. Kenapa kayak terlalu takut, kemudian kebanyakan main-main trading gitu. Bukannya tadi sabar, stay Bukannya cash buy on hold dulu. ya, padahal kalau buy on hold mungkin double, triple, 4 kali lipat ya. Iya, tapi kayaknya memang seperti itu ya. Kita miss one opportunity, big opportunity buat belajar. Nanti ke depannya udah ready Benar untuk sekali. ngapain. Karena pada dasarnya itu nggak ada orang yang tahu masa depan, Ci. Kita semuanya di dunia ini hanya bisa meraba-raba saja. Hal yang bisa kita lakukan, kita meraba-raba, kita cari informasi, kita cari conviction, dan ambil keputusan. Sebagian besar aku lihat itu investor yang menyesal dalam kehidupannya adalah mereka-mereka yang nggak decisif. Ketika harga lagi murah, mereka nggak decisif untuk beli. Ketika udah cuan, mereka nggak decisif untuk jual. Selalu ada yang bilang bahwa penyesalan selalu datang belakangan. Tapi sesuai dengan kata-kata pelatih investasi saya paling awal, di market jangan pernah ada kecewa. Tidak boleh jatuh cinta pada satu saham. Haram hukumnya. Karena apa? Karena kalau kita ketinggalan, akan selalu ada kapal selanjutnya. Kalau kemarin nggak kelihatan, nggak dapat yang 2020-2021, insya Allah akan dapat kapal selanjutnya ketika ada koreksi market di 2023. Memang tantangannya, bisa nggak kita menjadi pihak yang bisa memenangkan opportunity itu, atau enggak? Itu aja pertanyaannya. Betul, betul. Mumpung masih saham, tadi kita sudah bahas satu sektor yang cukup menarik di mata Pak Fahrul, yaitu sektor consumer. Apakah ada sektor lain lagi, Pak, yang mungkin bisa kita pantau Aku bersama-sama? consumer, belakangan aku suka semen kayaknya ya. Nah, Jadi tadi pas cerita ada yang nanya tuh. Oke, semen, Pak. I like it. Semen, oke. Okay. Aku kan bertahun-tahun nggak suka semen, aku semen udah suka. Capex cycle-nya udah selesai. Cash-nya banyak, udah tinggal nunggu utilisasinya naik aja. Jadi once ketika utilisasinya naik, result-nya itu gampang banget naiknya. Profitnya itu gampang banget naik. Dan apalagi sekarang dominasi semen Cina udah mulai agak turun dan konsolidasinya sudah selesai. Jadi kita bisa dapat opportunity di tahun depan. Oke, kalau dulu-dulu kan kayaknya salah satu pengganjalnya itu oversupply ya, Pak ya, untuk semen ya, Pak ya. Ini aku lihat udah hampir selesai sih, terutama kayak kompetitornya mesti out dulu. Ini kan ceritanya barang Cina udah pernah mahal, Ci. Dan mereka udah bisa naikin harga. Ini paling penting nih. Jadi cerita tahun depan itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, apa sih harganya yang bisa naik banyak? Harga semen udah naik banyak sih. Harga keramik juga udah mulai naik banyak nih. Kalau aku lihat bahan bangunan udah naik, cari yang proksinya saham yang ada trennya kenaikan harga. Kenapa? Karena tahun depan volume growth kita tidak bisa berharap naik terlalu banyak karena pertumbuhan ekonomi agak turun. Carilah tempat di mana bisnis atau industri yang bisa naikin harga. Nah, consumer ini kapan nanti bisa naikin harga? Saya lihat akan bisa naikin harga seiring dengan kenaikan gaji yang saya lihat akan terjadi tahun depan. Teman-teman yang punya company, punya corporate, hati-hati. Harus naikin gaji karyawannya tahun depan. Karena gara-gara BBM naik, nah harga-harga naik kan. Kalau gajinya nggak naik tahun depan, insya Allah pada resign. Lihat deh tahun depan. Rame itu. Kayak di Amerika kan kejadian The Great Resignation. Itu bukan nggak mungkin juga kejadian di Indonesia. Apalagi Oke. hari ini mining-mining pada hiring. Tambah orang,
bonusnya naik, gaji naik. Yang teman-teman yang tadinya udah dari engineer minyak, engineer batu bara, resign kan, gara-gara industrinya hancur, masuk bank. Apa gua jadi penambang lagi aja ya? Apa gua jadi oil driller lagi ya? Itu ya bakalan kejadian, trennya berubah. Oke. Nah, Jadi tadi kita bisa pantau consumer semen. Ini ada yang nanya bank digital karena lagi ngejar itu katanya pemenuhan modal itu Pak. Gimana Pak? yes, Menarik nggak? Atau yes, sesaat kita aja? lihat mana bank digital yang bakal dinaik, apa namanya, bakal melakukan radisio. Ini ceritanya terakhir ya. Mm-mm. Kalau ada isu itu oke. Boleh, tapi tactical trading aja ya, nggak bisa ngelong itu udah jelas. Itu nggak bisa ngelong, jangan dilong, tactical trading. Sesaat aja teman-teman. Pendek-pendek aja. Pendek-pendek aja, masih banyak gitu. Ada banyak banget sahamnya yang even saya nggak bisa ngomongin ya. Karena di luar radar kita juga, tapi naik, banyak yang nanyain, saya paham. Oh, dan nggak boleh sebut nih Pak. Kira-kira seperti itu, Mbak. Saking ramenya, Mbak. Baik, ini ada yang nanya, Pak, ini kan bunga naik, bukannya dana akan lebih banyak parkir di deposito atau bonds ya Pak ke depannya dari Pak Michael Budiwardaya. Iya, dana akan lebih banyak parkir ke deposito sama bonds, benar, untuk mudah naik. Kalau untuk sahamnya, itu udah karena likuiditasnya pindah ke sana, udah nggak bisa lagi story-story kosong, udah nggak bisa lagi. Harus saham dengan good quality. Ada cash flow, terus juga margin improvement, itu story-nya. Kita nggak bisa asal beli lagi kayak tahun ini. Tahun ini asal beli, mau naik, itu kan bisa kan? Sekarang udah nggak bisa. Oke, ada yang nanya nih Pak, kalau obligasi korporasi bisa dibeli di Trimegah kan ya? Bisa, silahkan langsung hubungi saya aja atau buka fit.trimegah.id. Bisa di sana langsung kita lihat kuotasi obligasi korporat dan kita ya apa namanya sekuritas pertama yang menawarkan obligasi korporasi langsung kepada retail dengan pecahan yang rendah. Bisa dari 5 atau 10 juta saja dan kelipatannya. Kalau orang kan selama ini lihat beli obligasi mahal kan, mesti miliaran. Sekarang enggak, kalau diterima megah kita bisa menjual dalam satuan yang kecil. Wah, ternyata saya kirain harus itu Pak, bener biasanya kan kita identiknya harus uangnya banyak banget ya Pak untuk beli obligasi korporasi Pak, bisanya beli SBN retail doang kami. Nah, kayaknya itu di tempat lain, bukan diterima megah. Kalau diterima megah Baik, bisa. ternyata Trimegah bisa. Baik, nih ada yang berharap Pak, apakah karena resesi ini kita bahas bolak-balik, ternyata nggak terjadi, bisa nggak Pak? Resesi Bisa global ya banget, Pak ya? bisa banget, bisa banget. Kalau aku lihatnya, resesi ini kan sering-sering itu self-fulfilling. Misalnya nih, kalau resesi ini ya, kalau semua orang mikir resesi, bayangin. Kalau semua orang mikir resesi, semua orang bakal nabung dong. Semua orang Mm-mm. bakal masuk lagi uangnya ke sektor keuangan. Kalau likuiditasnya banyak lagi di sektor keuangan, cerita saya yang tadi bilang uang keluar di sektor keuangan gara-gara inflasi, itu bisa batal. Kalau itu kejadian, ya ternyata interest rate nggak harus tinggi ini, the Fed bisa potong lebih awal. Dan kalau itu terjadi, ya resesinya bisa batal. Itu mungkin banget. Sangat bisa sekali sebenarnya. Apalagi kalau yang lagi perang tiba-tiba damai. Uh, Nah, kita kalau ada investor itu mikirnya itu mesti lateral thinking kalau bahasa kerennya ya. Kita jangan linear, oh kayaknya sekarang ini resesi doang, kita mesti mikir juga yang lain sebenarnya. Tapi oh, memang resiko terbesar saat ini paling nggak 70%-nya itu adalah resesi elsewhere. oke. Pak balik Nah, lagi ya dan Pak. kalau udah resesi, jangan Mm-mm. ngomongin resesi lagi. Misalnya Februari kita ketemu lagi nih Cialin. Di tengah Mm-mm. resesi kita jangan ngomongin resesi lagi. Karena ketika sudah mulai resesi, orang mungkin negara yang butuh disuntik IMF udah disuntik IMF kan, dan lain-lain. Kita harus ngomong way beyond the recession. Kita harus mikir yang optimis. Karena kita pemain di pasar keuangan tidak boleh berpikir di kondisi saat ini aja. Kita harus Hmm. langsung apa yang kira-kira bisa terjadi setahun dari sekarang. Setahun dari sekarang ceritanya resesi. Tapi ketika resesi sudah terjadi, apakah tahun depannya resesi lagi? Kita nggak tahu kan. Bisa saja ada perubahan. Itu yang sama-sama harus kita pantau nantinya. Baik, Pak.
ada yang nanya lanjutan, beli obligasi di Trimegah, apakah mesti buka akun sekuritasnya dulu, Pak? Dari Lori-Lori mereka. Eh, enggak, prosesnya lebih simpel daripada RDN saham. Lebih simpel, Hmm, lebih simpel. oke. Nanti saya bikinin postingannya ya, teman-teman. Itu ada kan, misalnya Ci Alin bisa posting yang dari Trimegah on Iya, obligasi. baik. Kita tanyakan lagi, tadi ada yang, oh masih nanya sektor-sektor sih Pak. Sebenarnya tiap kali kita IG Live selalu ada yang bertanya, kapan properti ini jalan? Kayak gitu Pak. Kalau Gimana aku Pak? properti habis pemilu sih, Ci. Masih panjang berarti Pak ya? Nah, kalau sekarang paling ya trading-trading aja ada sentimen, tapi aku buat ngelong aku nggak. Kenapa? Satu, properti itu selalu life cycle dari ekonomi yang udah naik. Ini kan ekonomi belum naik ini anyway. Ya apa Mm-mm. namanya, belum full naik, itu adalah cerita udah banyak orang yang kelebihan uang. Enggak. Kalau sekarang uang itu lagi distribusi nih ceritanya. Kalau ibarat apa ya? Kalau kalau ibarat saham, sektor properti itu masih akumulasi sekarang. Hmm. Masih akumulasi, lihat dulu orang yang kebanyakan beli properti sekarang jualan properti dulu buat usaha batu bara, usaha apa namanya kebun dan lain-lain. 2 tahun lagi nanti ketika udah selesai pemilu uangnya banyak baru beli properti. Sekarang belum, fasenya belum sampai ke sana. Dan biasanya juga big money itu baru mau speculate on property after ketahuan presidennya siapa. Dan biasanya itu setelah pemilu. Aku baru lihat 2024 ya. 2023 agak berat, belum tahunnya properti. Yang aku lihat justru banyak orang masih mau jualan properti tahun depan. Kenapa jualan properti? Bukan gara-gara propertinya nggak bagus. Mereka jualan rumah gara-gara kebutuhan dana untuk bisnisnya meningkat. Bisnis aku muter, tambang aku butuh ekspansi tambahan. Aku punyanya rumah, kredit dari bank nggak dikasih, katanya nggak ESG nih, tidak ramah lingkungan batu baranya. Itu dijual dulu, baru dia masuk ke bisnis batu bara. Itu membuat sektor properti, terutama yang ada di sektor itu mungkin belum masih berat. Itu ya. Ini maka so-so aja. Itu ya. Baik. Ini ada yang nanya, biasanya kalau nanya properti langsung sepaket sama konstruksinya juga kan belakangan Iya, lagi ada yang satu paket habis pemilihan presiden, Bapak Ibu sekalian. Satu paket itu oke, jadi teman-teman masih belum juga nih kira-kira kalau belum menurut Pak Fahrul ya mungkin 2024 ya meskipun kayaknya IKN 2024. lagi rame nih Memang ya. kinerja oke, tapi Mm-mm. 2024 belum. It is not the time for the property developer itu untuk deliver value to their shareholder. Kita mesti lihat siklusnya mana nih. Kalau kayak orang tadi ada yang nanya kertas. Kertas siklusnya sekarang buy bond over equity. Kalau kertas. Misalnya ada emiten kertas, sekarang nawarin bondnya, atau ada underlying reksadana dengan underlyingnya apa namanya bondnya perusahaan kertas itu oke, nggak apa-apa. Karena tahap ini itu adalah fase di mana the company itu pleasing bond investor instead of stock investor. Stoknya nggak kemana-mana kan? Mm-mm. Fenomena ini sebenarnya mirip juga lagi kejadian itu di properti, di properti juga sebenarnya. Ini belum Mm-mm. waktunya mereka pleasing equity investor, baru mereka bisa pleasing equity investor nanti after pemilu, kira-kira kayak gitu. Oke, oke. Makasih banyak nih Pak Fahrul. Baik, sebelum menutup Instagram Live kita pada malam hari ini, saya mau minta pesan dari Pak Fahrul sebagai closing statement. Apakah? Yes? Oke. Ya Pak. Closing statement Pak buat Ya. teman-teman semua yang lagi galau di market. Oke, iya. Mungkin kita semua ketahui bahwa ke depan ini kita akan menghadapi volatility di market dan memang kalau kita cerita perlambatan ataupun recession itu akan terjadi dan saya percaya di Indonesia itu yang lebih akan terjadi adalah perlambatan dengan rotasi-rotasi yang major pada sektor-sektor ekonomi tertentu dan inilah yang harus kita pelajari untuk tetap bisa mendapatkan hasil yang baik di tahun 2023. Stay vigilant, hati-hati, dan mindset investasinya harus terus berkembang. Oke.